Orang yang paling zolim itu orang yang melakukan tindakan, orang yang bicara, orang yang bikin kebijakan atau tampil melakukan satu sikap yang menyebabkan orang-orang terhalang masuk masjid Allah. Perilaku-perilaku, statement, sikap-sikap yang mencerminkan seolah-olah orang lain itu tidak pantas masuk masjid. Dan yang paling zalim itu adalah juga orang yang berusaha untuk merobohkan masjid-masjid tadi. Bukan menghancurkan fisiknya, tetapi menghilangkan fungsi atau mengurangi fungsi masjid secara utuh tempat zikir kepada Allah. Ada nggak di Indonesia masjid-masjid yang orang itu kalau mau masuk rasanya gak enak? Ada nggak? Mau masuk gak enak ya? Karena ada mereknya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nas'aluka Allahumma al-ijabah ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dengan izin Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali bersama dalam kajian ayat-ayat Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang kita baca bisa menjadi pelajaran untuk kita semua dan kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kali ini kita akan kembali membaca ayat 114 dari surah Al-Baqarah. Jadi kita masih muter-muter di surah Al-Baqarah. Ayat 114. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man adlamu mimman mana'a masajidallahi an yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin. Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Silakan. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang melarang di dalam masjid-masjid Allah untuk menyebut namanya dan berusaha merobohkannya. Mereka itu tidak pantas memasukinya kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat mendapat azab yang berat. Kata waman azlamu bentuknya pertanyaan, tetapi maknanya adalah pernyataan. Kalau tertulis di situ, siapakah yang lebih lalim? Padahal maksudnya adalah tidak ada yang lebih zolim. Ini bahasa Arab seringkali kalau pindah ke dalam bahasa Indonesia itu ada berubah hurufnya. Zolim jadi lalim, Ramadan jadi ramlan, bahkan dulu Muhammad jadi Mamat, Ahmad jadi Amat. Itu sudah biasa saja. Ayat ini menyebutkan tentang orang yang paling zolim. Kita tahu zolim itu adalah wad'u syai'in fi ghairi mahallih, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Berarti yang dilakukannya itu ngawur. Biasanya kalau ada orang yang meletakkan sesuatu bukan di tempatnya itu biasanya gitu, dia orang tidak benar.
Dengan bahasa lain, orang yang paling tidak benar. Nah, ini disebut di sini. Tidak ada orang yang lebih zalim mimman, dari orang. Tidak disebutkan siapa orangnya, apakah dia itu orang awam, apakah dia itu orang alim, rakyat biasa, pejabat, penguasa, siapa saja. Yang sifatnya kayak apa karakternya? Mana masajidallahi. Kata mana itu beda dengan naha. Biasanya kalau naha itu larangan. Walaupun nanti dalam terjemahnya tadi kan apa di situ? Melarang. Kalau naha melarang, ada statement. Tapi kalau mana'a bisa dalam bentuk ucapan, bisa dalam bentuk tulisan, atau juga perilaku, gerakan tubuh. Masajidallahi akan masjid-masjid Allah. Orang yang paling zalim itu orang yang melakukan tindakan, orang yang bicara, orang yang bikin kebijakan atau tampil melakukan satu sikap yang menyebabkan orang-orang terhalang masuk masjid Allah. Ayyudhkara fiha, bahwa disebutkan di dalam masjid-masjid itu ismuhu, nama Allah. Di masjid-masjid itu tempat zikir kepada Allah. Ini isinya. Orang yang menghalangi mana'a tadi adalah orang yang bikin kebijakan, orang yang berkata atau membuat statement atau melakukan satu tindakan yang menyebabkan orang lain jadi tidak enak untuk masuk di masjid itu, yang membuat orang lain jadi merasa tidak pantas masuk masjid itu. Perhatikan indahnya di bahasa, bukan naha. Kalau naha jelas masuk. Perilaku-perilaku, statement, sikap-sikap yang mencerminkan seolah-olah orang lain itu tidak pantas masuk masjid. Nah, ini menarik sekali. Para ulama berbeda pendapat tentang sabab nuzul ayat ini atau cerita yang dikandung dalam ayat ini. Ada yang mengatakan Bakhtensar, ada yang mengatakan Titus, ada yang mengatakan bahwa ayat ini berkenaan dengan Sulhul Hudaybiyah ketika tahun ke-6 Hijriah. Rasul akan naik haji, kemudian tidak boleh. Nah, tahun berikutnya baru berangkat lagi. Nah, mereka dianggap sebagai orang-orang yang menghalangi masuk masjid Allah, masuk dalam kategori ini. Tapi teks ayat itu tidak membatasi siapa saja, dan masjidnya bukan satu masjid tapi masajidallah. Kaidah mengatakan al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Satu ayat dimaknai, dipahami berdasarkan teksnya yang bersifat umum, tidak berdasarkan kekhususan sabab nuzul. Artinya apa? Segala sesuatu yang dilakukan oleh orang yang menyebabkan orang menjadi tidak mau masuk satu masjid, itu sudah perbuatan ini. Nah, kita hubungkan sekarang. Wasa'a fi kharabiha, nanti kita hubungkan. Dan yang paling zalim itu adalah juga orang yang berusaha untuk merobohkan masjid-masjid tadi, bukan menghancurkan fisiknya, tetapi menghilangkan fungsi atau mengurangi fungsi masjid secara utuh, tempat zikir kepada Allah, karena adanya sekelompok orang yang tidak bisa masuk di situ. Kita hubungkan dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya mengatakan
wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai', dan sebelumnya wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara, dari ayat 111 dulu. Mereka berkata tidak akan masuk ke dalam surga kecuali orang Yahudi, ini kata Yahudi, atau orang-orang Nasrani, kata Nasrani. Dan yang kedua, orang Yahudi berkata bahwa Nasrani itu aliran sesat, dan orang Nasrani berkata Yahudi itu aliran sesat. Jika dihubungkan dengan ini, maka kita dapat memahami yang menyebabkan terjadinya ada sekelompok orang tidak masuk ke dalam masjid, yang disebut dengan menghalangi orang masuk satu masjid, itu adalah adanya konflik kelompok. Nasrani tidak masuk sini karena dia menganggap bahwa tempat itu menjadi tempat yang spesialis Yahudi. Nah, Yahudi juga tidak masuk tempat itu karena merasa tempat itu spesialis Nasrani, atau Yahudi dan Nasrani masing-masing membuat statement yang membuat seolah-olah hanya mereka yang berhak di situ. Konflik madhab lah kalau sekarang mah. Maka setiap orang yang melakukan tindakan seperti mereka dari umat ini pun dianggap sebagai orang yang melakukan atau melanjutkan tindakan mereka. Oleh karena itu maka kita ambil analisa sekarang. Ada nggak di Indonesia masjid-masjid yang orang itu kalau mau masuk rasanya gak enak? Ada nggak? Mau masuk gak enak ya, karena ada mereknya. Nah, berarti pemasangan merek itu termasuk menghalangi sebahagian hamba Allah masuk ke dalamnya. Maka Subulus Salam tidak boleh pasang merek, ya kan? Merek apapun, merek ormas, merek yayasan, merek apapun sedapat mungkin tidak ada di sini jika itu menyebabkan orang merasa tidak berhak untuk masuk ke dalamnya, terhalang untuk masuk ke dalamnya, termasuk merek pilpres. Jangan ada masjid yang dimereki dengan kepentingan kelompok. Sebab itu menyebabkan ada orang lain yang terhalang untuk masuk ke dalamnya, jiwanya itu merasa tidak nyaman masuk ke dalamnya. Wah, berat ya. Sekarang kan ada masjid dengan logo ini. Ketika logo ini sudah dipasang, maka Ustadz Misbah itu merasa ini bukan logo saya, ini mah ini logonya Ustadz Taufik nih. Ada logo-logo tertentu yang menghalangi orang untuk masuk ke dalamnya, yang itu berhubungan dengan konflik umat Islam. Kalau misalnya ada masjid dimeraki dengan Masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu orang Syiah nggak akan mau masuk tuh, orang Wahabi nggak akan masuk. Masjid Salafi pasti NU nggak enak masuknya, gitu. Masjid Muhammadiyah, mesti orang selain Muhammadiyah nggak enak masuknya. Apa yang kalian lakukan dengan masang merek sebenarnya adalah perbuatan Yahudi. Ini ya. Waduh, kalau begitu apakah cukup sampai di situ? Enggak. Segala perilaku yang mencerminkan bahwa masjid itu milik satu kelompok yang memungkinkan orang lain tidak enak masuk ke dalamnya bisa diindikasikan sebagai bagian dari mana'a masajid Allah, menghalangi orang lain dari masuk masjid Allah untuk disebutkan nama Allah di dalamnya. Wasa'a fi kharabiha, dan berusaha untuk merubuhkannya. Kira-kira 2024 nanti ada masjid-masjid yang kita enggak enak masuk nggak ya? Ini sudah mulai ini. Masjid yang sudah dibikin sebagai kubu-kubuan,
Sudah mulai. Mana masajid Allah. Menarik dalam sebuah hadis, meskipun ini nanti ada yang mengatakan hadisnya mauquf sampai Ali bin Abi Thalib, ada juga mengatakan marfu sampai Nabi, tapi yang lebih kuat katanya mauquf. Sayati 'alan nasi zamanun la yabqa minal islami illa ismuhu wala minal qur'ani illa rasmuhu masajiduhum 'amirah wa hiya kharabun an dzikrillahi 'anil huda ulama'uhum syarra man tahta adimin adimis sama minhum takhrujul fitnah wa ilaihim ta'udu. Saya selalu ingat hadis ini.